warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Baik. Pada hari ini kita sama-sama diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan seperti biasanya, yakni pada mata kuliah alat permainan edukatif anak usia dini. Baik, pada pertemuan yang kemarin ya, kita sudah membahas terkait dengan rencana pembelajaran di semester ya. Ini merupakan pertemuan kedua ya. Kemarin pertemuan pertama kita sudah bahas terkait dengan RPS, yang dimana RPS itu menggambarkan terkait dengan mata kuliahnya, kemudian kontrak perkuliahan, kemudian tujuan, kemudian apalagi penilaian perkuliahan atau penilaian pembelajaran. Baik, kita lanjut. Untuk hari ini kita akan bahas terkait dengan konsep alat permainan edukatif anak usia dini. Tetapi sebelum kita lanjut ke alat permainan edukatif anak usia dini, saya ingin mengetahui terlebih dahulu siapa yang dimaksud dengan anak usia dini. Oke? Anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Betul, anak yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun yang melalui masa bayi, masa balita, masa kanak-kanak. Usia berapa yang dimaksud dengan usia bayi? 0 sampai 2 tahun. Oke, 0 sampai dengan 1 tahun. 2 tahun. Kemudian untuk masa balita berapa? Kalau misalkan yang bayi tadi usia 0 sampai dengan 2 tahun, berarti masa balita usianya 2 sampai dengan 6 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Ada yang udah menikah nggak di sini? Belum ada ya. Oke, jadi usia dari balita ada 2 sampai dengan 3 tahun. Kemudian untuk masa prasekolah 3 sampai berapa? 3 sampai. Oke, 3 sampai dengan 6 tahun itu termasuk dari masa kanak-kanak atau masa prasekolah ya. Oke, jadi sekarang kita akan membahas terkait dengan alat permainan edukatif. Oke. Definisi alat permainan edukatif. Ada yang pernah dengar nggak? Apa itu alat peraga atau alat permainan edukatif? Oke, perbedaan media dan alat peraga apa? Kalau media apa? Kalau media apa? Oke, alat. Oke, kalau media apa? Media dan alat peraga sama nggak? Beda. Kalau media apa? Kalau media apa? Alatnya, Bu. Apa? Alatnya. Kalau media dan alat peraga, kalau alat peraga itu bisa dimainkan, tetapi kalau media hanya ditampilkan seperti ini. Yang saya tampilkan ini termasuk media atau alat peraga? Media. Betul. Jadi yang saya tampilkan adalah media. Jadi alat permainan edukatif itu ya, alat permainan itu diambil dari APE itu bermakna dari 2 kata. Yang pertama alat permainan, kemudian edukatif. Yang dimana kalau alat permainan itu adalah apa? Semua alat yang digunakan anak untuk memenuhi naluri bermainnya dan memiliki berbagai sifat seperti bongkar pasang, memadukan, pemberian padanan, merangkai, membentuk dan menyusun sesuai bentuk utuhnya. Yang termasuk bongkar pasang apa saja alat peraga? Puzzle. Yang termasuk bongkar pasang termasuk puzzle. Puzzle termasuk nggak memadukan? termasuk Masuk. Ya, apa juga? mencari padanan, Kalau mencari padanan, puzzle masuk ke puzzle nggak? masuk, Masuk. Oke. Kemudian kalau merangkai, Masuk. Lego juga termasuk nggak? Masuk. Masuk. Oke. Kemudian edukatif. Edukatif itu mempunyai makna nilai-nilai pendidikan. Jadi alat permainan edukatif itu ya dirancang untuk merancang
sifatnya nilai-nilai pendidikan. Oke, ini ya. Jadi alat permainan edukatif adalah alat permainan atau semua alat yang dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan yang ditujukan membantu perkembangan dan pertumbuhan anak. Selanjutnya, tujuan alat permainan edukatif. Setelah definisinya, kita ke tujuan alat permainan edukatif anak usia dini. Tujuan dari alat permainan edukatif ini apa? Yang pertama apa? Memudahkan anak belajar. Oke, tujuan untuk anak. Kita fokusnya ke tujuan untuk anak. Ya, yang pertama memudahkan anak belajar. Ya, maksudnya gimana untuk memudahkan anak belajar? Jadi melalui alat permainan edukatif itu memudahkan mereka untuk mengenal, mengetahui. Ya, contohnya seperti ini. Kalau teman-teman hanya memberikan ceramah saja, mereka tidak akan tahu, ya, karena pada dasarnya anak-anak usia dini itu ya paham yang konkret, tidak paham yang abstrak. Ya. Jadi anak-anak harus diberikan contoh. Kalau misalkan teman-teman mau memperkenalkan alfabet, yang harus kita suguhkan kepada mereka apa? Apa? Ya, alat peraga yang memang untuk mengenal alfabet tersebut. Tidak bisa teman-teman hanya membacakan A, B, C. Kira-kira bisa nggak mereka mengenal? Tidak bisa. Kira-kira mereka bisa nggak mengingat? Tidak akan bisa. Jadi teman-teman harus memberikan contoh langsung, ya. Oke. Selanjutnya untuk melatih konsentrasi anak. Biasanya anak-anak itu akan lebih berkonsentrasi ketika diberikan mainan atau tidak? Diberikan mainan. Ada yang sudah mengajar nggak? Ada yang sudah mengajar. Gimana kalau misalkan diberikan alat permainan edukatif bagaimana? Lebih cepat ngerti, Bu. Ya, oke. Dia lebih cepat mengerti, kemudian konsentrasinya juga, anak-anak juga tidak mudah jenuh atau bosan, ya. Kemudian untuk media kreativitas dan imajinasi anak, ya. Jadi melalui alat permainan edukatif itu mereka berimajinasi. Oh iya, besok saya buat ini ya. Saya lihat yang ini, oh iya, besok saya buat begini, gitu. Kemudian untuk menghilangkan kejenuhan anak, ya. Jadi anak-anak itu, ya, belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Dari mereka bermain, mereka belajar. Kalau misalkan sekarang mereka ingin mengenal apel, dari mana stimulasinya? Bagaimana cara kita menstimulasi agar si anak tersebut mampu mengenal apel? Gimana caranya? Dia melalui alat permainan edukatif tersebut, ya. Jadi kalau misalkan kita kasih apel, ya, apel secara langsung bisa, tetapi kalau alat peraga juga bisa melalui media atau alat peraga. Ada kan apel-apel yang dijual, ya? Oke. Kemudian untuk menambah ingatan anak, oke. Kemudian untuk bahan percobaan anak, ya. Kemudian tujuan alat permainan edukatif untuk pendidik. Yang pertama untuk mempermudah penyampaian materi. Gimana yang sudah ngajar? Dipermudah nggak? Iya. Dalam penyampaian. Jadi kita sebagai guru PAUD nggak capek-capek ngomong, nggak capek-capek teriak-teriak, karena memang sudah ada alat permainan edukatif yang diberikan ke anak. Jadi mudah untuk menyampaikan. Oh ya, ini loh ikan, kayak gitu kan? Ini loh ayam. Tuh. Jadi mempermudah menyampaikan materi bagi guru. Oke, kemudian yang kedua untuk melatih kreativitas pendidik. Kemudian untuk mengatasi keterbatasan waktu, tempat maupun bahasa. Jadi melalui alat permainan edukatif ini, ya, bisa mengatasi keterbatasan waktu. Saat ini ngerti misalkan, ya anak-anak, tapi juga anak-anak nggak ngerti-ngerti. Misalkan sekarang anak dikasih tahu apa ya kira-kira? Kalau misalkan ambilkan saya sapu, tetapi nggak pernah dikasih tunjuk mana sih contoh sapu tersebut,
Ya, otomatis paham nggak mereka? Nggak. akan paham. Jadi selain teori, anak-anak harus diberikan Praktik. anak-anak harus diberikan Contoh. contoh langsung. Ya. Kemudian untuk membangkitkan motivasi belajar anak untuk media penilaian anak. Oke. Tidak ada pertanyaan. Oke, apa sih pentingnya APE bagi anak usia dini? Jadi alat permainan edukatif ini memiliki peranan cukup penting karena melalui alat permainan edukatif kegiatan pembelajaran akan berlangsung dengan lancar, menarik, menyenangkan, menghilangkan kejenuhan anak sehingga dapat mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Oke, selain itu dengan alat permainan edukatif anak dapat belajar melalui bermain. Dengan bermain, anak dapat belajar banyak hal yang belum diketahui sebelumnya, baik yang menyangkut Selanjutnya, kognitifnya, karakteristik kemudian alat permainan bahasa, edukatif. sosial emosional, kemudian nilai agama dan moral, kemudian apa juga? Seni ya. Oke. Yang pertama ya, kriterianya adalah sesuai dengan usia anak. Diusahakan jangan teman-teman membuat alat permainan edukatif itu yang tidak sesuai dengan usia anak. Kalau usia 0 sampai dengan 2 tahun diberikan kelereng, kira-kira aman nggak? Enggak. Kira-kira aman nggak? Enggak. Tidak akan aman ya. Jadi sesuaikanlah dengan usia anak. Kalau teman-teman membuat alat peraga atau media ya. Kemudian yang kedua, membantu merangsang tumbuh kembang anak. Jadi alat permainan edukatif ini membantu merangsang tumbuh kembang anak ya. Seperti pertumbuhannya kayak fisik, motoriknya. Ada berapa untuk motorik? Fisik motorik. Ada 2. Ada 2. Yang pertama ada Motorik halus. motorik kasar, kemudian yang kedua ada Motorik motorik halusnya ya. Jadi kalau motorik kasar itu dirangsang menggunakan apa? Fisik. Ya, dirangsang fisiknya menggunakan apa? Alat-alat yang menggunakan apa? Seperti tadi yang perosotan, kemudian ayunan, kemudian jungkit. oke. Kalau yang puzzle kan untuk motorik halusnya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, menarik dan bervariasi. Usahakan kalau membuat alat permainan edukatif itu yang menarik dan bervariasi. Oke, kemudian yang ketiga ya, ini kedua. Oke, yang keempat, membantu merangsang tumbuh kembang anak ya. Jadi alat permainan yang baik dan edukatif ialah yang bisa digunakan atau dimainkan dengan berbagai cara dan mampu merangsang berbagai perkembangan anak. Ada berapa perkembangan anak usia dini? Ada berapa? Ada 6 ya, sudah tadi. Apa saja? Ada perkembangan kognitif, kemudian fisik motorik, kemudian ada sosial emosional, kemudian bahasa, apa juga nilai agama dan moral, dan seninya. Oke, kita lanjut. Yang kelima, kriterianya harus aman digunakan ya. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang saya lihat, mereka kalau misalkan membuat alat permainan edukatif ya, misalkan jam yang di sebelah sana mereka buat, tahu nggak mereka pakai apa? Buat masang biar dia bisa berputar. Pakai peniti kan nggak boleh. Diusahakan ya menggunakan alat dan bahan yang aman untuk anak-anak. Kemudian bentuknya sederhana. Alat permainan edukatif dikatakan edukatif, tidak harus berbentuk rumit, tetapi lebih bersifat sederhana, baik bentuk maupun cara memainkannya. Oke. Selanjutnya yang terakhir, kalau yang ini melibatkan aktivitas anak. Jadi usahakan
ya kalau membuat alat permainan edukatif itu yang bisa melibatkan aktivitas anak. Jangan monoton saja kayak dia megang gadget kan. Itu kan media sih sebenarnya ya, bukan alat peraga. Diusahakan kalau membuat alat permainan edukatif itu yang bisa membuat perkembangan anak menjadi berkembang dan tumbuh. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Saya, Bu. Apa? Apa saja alat permainan edukatif yang ada di indoor dan outdoor? Oke, untuk alat permainan edukatif yang ada di indoor dan outdoor, kalau yang di outdoor itu ya, kalau yang ada di outdoor, yang di luar kan biasanya apa? Perosotan, kemudian apa juga? Ayunan. Apa? Ayunan, jungkit ya. Ya. Kemudian apa lagi? Mangkok putar, kemudian apa juga? Papan titian. Ya, kalau yang untuk indoornya, kebetulan indoor ini yang ada di dalam ruangan, termasuk apa saja? Puzzle, Lego, balok, ya. Kemudian apa juga? Apa? Nah, itu ya. Nanti teman-teman silakan searching atau boleh nanti teman-teman observasi di sekolahnya masing-masing. Kalau yang sudah mengajar. Untuk pertemuan selanjutnya nanti teman-teman akan mempresentasikan makalahnya ya yang sudah saya sampaikan di minggu pertama ya, di pertemuan pertama terkait dengan penulisan makalahnya sudah saya sampaikan kan, terkait dengan tugasnya. Jadi minggu ketiga teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Ya, ada pertanyaan terkait dengan tugasnya? Tidak ada. Baik, berhubung tidak ada yang bertanya, mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi